Halo semuanya, pernah nggak sih kalian dengar soal VIP? Buat kita-kita yang pelihara kucing, ini tuh kayak monster tersembunyi yang sering banget bikin bingung sekaligus was-was. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal memecahkan misteri di balik feline infectious peritonitis atau VIP. Kita tahu banget kan betapa berharganya Anabulgita, jadi memahami penyakit ini tuh bener-bener langkah awal yang absolut penting buat melindungi mereka. Yuk, langsung aja kita bedah tuntas. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal bahas 6 hal penting. Mulai dari misteri feline coronavirus, gimana mutasi virusnya terjadi, bedanya VIP basah dan kering, gejala-gejala utamanya, langkah kebersihan yang bisa kita lakukan, sampai ke tes dan rekomendasi dokter. Langsung aja kita mulai. Masuk ke bagian pertama, misteri feline coronavirus, si biang kerok yang ternyata super umum. Jadi gini, tersangka utama dalam kasus medis kita hari ini adalah feline coronavirus. Dan percaya atau enggak, virus dasar ini tuh sebenarnya super duper umum. Virus ini menginfeksi kucing lewat kontak dengan kotoran atau feses yang terinfeksi. Coba bayangin rutinitas kucing kalian deh. Mereka kan sering tuh jilat-jilatan, pakai kotak pasir bareng, atau makan dari mangkuk yang sama. Walaupun kata coronavirus kedengerannya ngeri banget, di dunia perkucingan, bentuk dasar virus ini, yaitu enteric coronavirus, adalah hal sehari-hari yang biasanya cuma numpang lewat dan menetap di usus mereka. Nah sekarang masuk ke bagian kedua, mutasi virus. Ini dia momen di mana semuanya berubah jadi bahaya. Disinilah misteri sebenarnya dimulai. Gimana ceritanya, virus usus yang tadinya jinak, tiba-tiba bisa berubah jadi penyakit yang sangat fatal. Jujur aja, para ilmuwan pun masih terus meneliti hal ini. Tapi biar gampang, kita pakai analogi aja ya. Bayangin enteric coronavirus itu kayak tamu rumah yang agak resek. Dia masuk ke ruang tamu, yang ibaratnya usus kucing, terus bikin sedikit kekacauan, kayak bikin kucing diare ringan. Tapi pas dia bermutasi jadi VIP, wah ini beda cerita. Dia ibaratnya tamu yang sama, tapi entah gimana berhasil ngebobol panel listrik utama di rumah kalian dan motong kabel-kabel penting. Hasilnya, terjadi korsleting fatal yang merusak seluruh sistem tubuh si kucing. Ngeri banget kan? Lanjut ke bagian 3, FIP basah versus FIP kering, dan dampaknya ke fisik kucing kita. Nah, yang bikin makin kompleks, pas mutasi mematikan ini terjadi, tubuh kucing bakal merespon korsleting sistemik tadi dalam dua cara yang benar-benar beda. Di satu sisi ada VIP basah. Di sini terjadi penumpukan cairan di rongga dada atau perut. Efeknya, perut kucing bakal membesar tiba-tiba dan mereka jadi susah banget napas. Di sisi lain, ada VIP kering. Nah, kalau yang ini nggak ada akumulasi cairan, tapi virusnya memicu pertumbuhan nodul atau benjolan-benjolan kecil pada organ-organ dalam. Jadi, kerusakannya itu diam-diam terjadi di dalam organ vital mereka, tanpa terlalu kelihatan dari luar. Masuk ke bagian 4, gejala utama. Ini penting banget buat kita kenali tanda peringatannya sedini mungkin. Karena penyakit ini tuh pintar banget sembunyi, kemampuan kalian buat mendeteksi sinyal bahaya di rumah itu krusial banget. Kalian wajib pantau 5 tanda klinis utama ini. 1. Demam. 2. Muntah-muntah. 3. Hilang nafsu makan. Ingat ya, kalau kucing kalian yang biasanya rakus tiba-tiba nolak makan sama sekali, ini lampu merah absolut. 4. Diare. Dan kelima, kejang, yang berarti virusnya kemungkinan besar udah berhasil nyerang sistem saraf si kucing. Kalau kombinasi dari gejala-gejala ini muncul, itu sinyal kuat kalau Anabul kalian butuh ke dokter hewan secepatnya. Oke, kita ke bagian 5, langkah praktis menjaga kebersihan. Saatnya kita amankan area rumah kita. Nah, karena kita udah tahu penularan bentuk dasar virusnya itu sering terjadi di area yang dipakai bareng, mencegah penyebarannya adalah pertahanan paling masuk akal. Ini ada 3 langkah super praktis buat mutus rantai penularan. Pertama, rajin-rajin bersihin kotak pasir. Ingat, ini tuh ibaratnya titik kumpul utama si virus di kotoran mereka. Kedua, pisahin mangkok makanan biar nggak ada kontak silang. Dan ketiga, pastiin kalian sterilkan alat perawatan kayak sisir atau sikat. Jangan sampai sisir yang kotor jadi taksi gratis buat virusnya pindah dari satu kucing ke kucing lain. 3 hal sesimpel ini benar-benar efektif buat ngeblokir virus jinaknya biar nggak menumpuk di lingkungan kalian. Terakhir, bagian 6. Tes dan rekomendasi dokter, mari kita bedah kerumitan medisnya. Kalian mungkin mikir, tinggal bawa ke dokter, tes darah, kelar. Wah, sayangnya realitanya lebih rumit dari itu. Dokter hewan memang bisa mendeteksi adanya coronavirus, tapi masalah utamanya, tes yang ada saat ini tuh nggak bisa bedain mana virus usus yang biasa aja dan mana yang udah bermutasi jadi FIP fatal.
Jadi tes tunggal yang bisa langsung bilang ini pasti FIP itu belum ada guys. Dokter harus pinter-pinter gabungin analisa lingkungan, gejala, dan tes-tes lain secara bersamaan. Oh ya, memang sih ada vaksin FIP di luar sana, tapi ini bukan vaksin inti. Dan jujur aja, tingkat keefektifannya di dunia medis masih jadi perdebatan yang cukup sengit. Yang akhirnya membawa kita ke pertanyaan paling penting buat kalian hari ini. Apakah gaya hidup kucing kalian termasuk yang berisiko tinggi? Coba pikirin, apakah mereka sering main keluar rumah? Atau sering interaksi dengan kucing-kucing asing? Mengingat nggak ada satu tes ajaib yang sempurna, perlindungan terbaik yang bisa kita lakukan adalah pendekatan yang proaktif. Jangan ragu buat ngobrol sama dokter hewan kalian buat menganalisa risiko spesifik dari kucing kalian sendiri. Dengan memahami musuh yang tak terlihat ini, kalian baru aja ngambil satu langkah besar untuk melindungi nyawa kucing kesayangan kalian. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di sesi seru berikutnya.